Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi nikmat keimanan dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya akan melanjutkan hadis ke-6. An Salman bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu 'alal miskini sadaqatu wa hiya 'ala zirrahimi zintani sadaqatu wazilah. Jika seseorang bersedekah kepada kerabatnya, maka sedekah ini lebih utama dan lebih baik daripada sedekah kepada fakir miskin biasa. Keterangan ini diriwayatkan juga dalam hadis-hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, jika engkau membelanjakan satu asyrafi atau keping emas di jalan Allah, satu asyrafi juga engkau belanjakan untuk memerdekakan hamba, satu asyrafi lagi engkau berikan kepada peminta sedekah, dan satu asyrafi lagi engkau belanjakan untuk keluargamu, maka pembelanjaan yang paling baik adalah yang engkau belanjakan untuk keluargamu, dengan syarat dilakukan semata-mata karena Allah dan mereka dalam keadaan sangat membutuhkan. Dalam hadis lain diceritakan bahwa Maimunah radhiyallahu anhu telah merdekakan seorang hamba wanita, maka Rasulullah SAW bersabda kepada beliau radhiyallahu anhu, jika engkau memberikannya kepada saudara bapakmu, maka kamu akan memperoleh pahala yang lebih baik. Suatu ketika Rasulullah SAW memberi dorongan khusus kepada kaum wanita untuk memperbanyak sedekah, maka Zainab radhiyallahu anhu yang merupakan istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat dan ahli fikih yang terkenal, berkata kepada suaminya, hari ini Rasulullah SAW telah banyak memberi petunjuk dan dorongan untuk memperbanyak sedekah, sedangkan keadaan ekonomi kalian lemah. Jadi tanyakanlah kepada Rasulullah SAW, apabila saya membayar harta sedekah kepada engkau, apakah cukup atau tidak? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, pergilah sendiri dan tanyakan kepada Rasulullah. Maka Zainab pun pergi menemui Rasulullah SAW. Ketika Zainab sampai di rumah Rasulullah SAW, di sana pun terdapat seorang wanita yang sedang menunggu kesempatan untuk bertanya kepada Rasulullah mengenai hal yang sama. Tetapi karena segan kepada Rasulullah SAW, mereka tidak berani menanyakan hal itu. Ketika itu Bilal radhiyallahu anhu pun tiba di sana. Kedua wanita itu meminta kepada Bilal radhiyallahu anhu agar memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwa dua orang wanita sedang menunggu untuk bertanya, apakah pantas atau tidak jika seorang istri memberi sedekah kepada suami mereka dan anak yatim dari bekas suami mereka yang berada di bawah tanggungan mereka. Bilal radhiyallahu anhu kemudian menyampaikan pesan itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapakah wanita-wanita itu? Bilal radhiyallahu anhu menjawab, wanita itu si Fulan dari kaum Ansar, dan seorang lagi Zainab radhiyallahu anhu, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menjawab, ya, bagi mereka ada pahala 2 kali lipat untuk sedekah dan untuk silaturahmi. Ali qarallahu wajah berkata, menolong saudaraku dengan 1 dirham saja adalah lebih aku sukai dari membelanjakan 20 dirham untuk orang lain, dan membelanjakan kepada saudara 100 dirham lebih aku sukai daripada memerdekakan seorang hamba. Di dalam sebuah hadis dinyatakan, apabila seseorang mempunyai hajat untuk kebutuhannya sendiri, maka lebih layak diutamakan dengan harta yang lebih dari kebutuhannya. Dia harus memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, kemudian kerabatnya, kemudian tetangganya, dan seterusnya. Perkara ini telah diterangkan dalam kitab Kanzul Ummal dan beberapa kitab lain.
Dari situ dapat disimpulkan apabila kebutuhan sendiri dan kebutuhan anak istri cukup banyak, maka itu harus didahulukan sebelum memenuhi kebutuhan orang lain. Tetapi apabila kebutuhan orang lain itu lebih kuat dari kebutuhannya sendiri, maka mengutamakan orang lain adalah lebih disukai dan merupakan suatu amalan yang tinggi nilainya. Dalam ayat ke-28 pertama disebutkan wa yushiruna ala anfusihim, dan dalam keterangannya hal ini telah dibicarakan dengan panjang lebar. Ali radhiyallahu anhu berkata, saya akan menceritakan kepadamu tentang kesahaku dan istriku Fatimah radhiyallahu anhu yang merupakan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling disayangi oleh beliau. Fatimah tinggal di rumahku dan dengan tangannya sendiri yang menumbuk gandum sehingga bekasnya kelihatan di telapak tangannya. Dia juga membawa ember berisi air sehingga berbekas di dadanya. Dia sendiri menyapu rumah sehingga pakaian kotornya. Dengan tangannya sendiri yang memasak makanan sehingga asapnya mengotori pakaiannya. Pendek kata, semua pekerjaan di rumah dia kerjakan seorang diri. Suatu ketika datanglah beberapa orang hamba lelaki dan perempuan kepada Rasulullah SAW. Aku pun menyuruh istriku Fatimah radhiyallahu anhu untuk pergi menemui Rasulullah dan meminta seorang hamba perempuan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Maka Fatimah pun pergi menemui Rasulullah SAW. Tetapi karena di sana banyak orang, dia pun merasa segan sehingga tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Rasulullah. Sampai dia kembali ke rumahnya. Dalam riwayat lain dikisahkan bahwa Fatimah menceritakan maksud kedatangannya kepada Aisyah radhiyallahu anhu. Keesokan harinya Rasulullah SAW mendatangi rumah kami lalu bertanya, Fatimah, untuk apakah engkau datang kemari? Karena malu, Fatimah diam saja. Kemudian Ali radhiyallahu anhu berkata, sayalah yang telah menyuruh Fatimah yang meminta seorang pembantu dari Rasulullah. Setelah mendengar hal itu, Rasulullah SAW bersabda, aku berikan kepadamu sesuatu yang lebih berharga dari seorang pembantu. Ketika kamu berbaring untuk tidur, bacalah subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Ini adalah lebih baik dari pembantu dan lebih bermanfaat. Dalam riwayat lain dinyatakan dalam peristiwa itu Rasulullah SAW bersabda, aku tidak dapat memberi pembantu itu kepadamu, sedangkan ahli suffah dalam kelaparan. Aku akan menjual semua hamba-hamba itu dan hasil penjualannya aku belanjakan untuk ashabus suffah. Hadis ke-7. An Asma binti Abi Bakrin qalat qadimat alayya ummi wa hiya masyriqatun fi ahdi Quraisy. Faqultu ya Rasulullah inna ummi qadimat alayya wa hiya raqibatun afaziluha qala na'am silha. Asma radhiyallahu anhu berkata, ketika perjanjian antara Rasulullah SAW dan Quraisy dibuat, ibu saya yang masih kafir datang dari Mekah ke Madinah. Saya bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa ibu saya telah mendatangi saya untuk meminta bantuan. Bolehkah saya menolongnya? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya tolonglah dia. Hadis riwayat muttafaq alaih. Pada zaman permulaan Islam, orang Islam sangat ditekan dan disolimi oleh orang-orang kafir sehingga di luar batas. Lembaran-lembaran sejarah penuh dengan kisah-kisah tentang kesusahan dan penderitaan orang-orang Islam pada masa itu sehingga orang Islam terpaksa berhijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah hijrah, kaum musyrikin pun selalu berusaha untuk menyusahkan orang Islam melalui peperangan. Rasulullah SAW berjalan bersama dengan satu rombongan para sahabat radhiyallahu anhu menuju Mekah dan dengan niat umroh. Tetapi orang-orang kafir tidak mengizinkan beliau dan para sahabatnya memasuki Mekah dan memaksa kembali ke Madinah. Tetapi pada suatu masa dibuatlah suatu perjanjian di antara kedua kaum itu untuk gencatan senjata selama beberapa tahun. Kisah Asma radhiyallahu anhu ini cukup
terkenal, yaitu ketika ibunya yang bekas istri Abu Bakar itu meminta pertolongan kepadanya, kepada putrinya itu. Oleh karena ibunya masih kafir, dia merasa ragu apakah menolong ibunya itu dibenarkan oleh syariah atau tidak. Oleh karena itu dia menanyakan hal ini kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memerintahkan untuk menolongnya. Imam Qattabi radhiyallahu anhu mengatakan hadis ini merupakan bahwa membantu sesama muslim adalah penting dan begitu juga membantu kerabat yang masih kafir. Dalam satu riwayat diterangkan bahwa atas peristiwa inilah ayat Al-Quran berikut ini diturunkan. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu lantaran soal agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Aqdas Hakimul Ummat Maulana Tusanwi radhiyallahu anhu mengatakan bahwa orang-orang kafir yang disebut dalam ayat di atas adalah mereka yang menjadi zimmi atau yang terkait dengan orang-orang Islam melalui sesuatu perjanjian damai. Berbuat baik kepada mereka dibenarkan oleh syariah. Dan inilah yang disebut adil atau berkelakuan adil. Adil di sini mempunyai makna khusus, yaitu adil karena dilindungi atau karena perjanjian. Maka kita harus berbuat baik kepada mereka. Bahkan dalam pengertian luas, berbuat baik kepada semua orang, bahkan kepada hewan sekalipun diwajibkan dalam Islam. Ibunda Asma radhiyallahu anhu bernama Qailah atau Qutailah binti Abdul Uzza. Oleh karena tidak mau memeluk Islam, Abu Bakar radhiyallahu anhu menceraikannya. Dalam riwayat lain dikisahkan ia membawa minyak, keju dan lain-lain untuk hadiah kepada putrinya, tetapi Asma radhiyallahu anhu tidak mengizinkannya memasuki rumah lalu menyuruh adiknya Aisyah radhiyallahu anhu untuk menanyakan masalah ini kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian memberikan izin dan ayat di atas diturunkan. Betapa kuatnya agama ada di dalam hatinya ketika ibunya yang masih kafir datang untuk menengoknya, sedangkan masalah ini belum jelas apakah dibenarkan oleh syariah atau tidak. Maka dia menyuruh adiknya untuk menanyakan masalah ini kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa pada mulanya para sahabat radhiyallahu anhu tidak suka bersedekah kepada orang-orang kafir. Atas peristiwa inilah ayat berikut ini diturunkan. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Bukanlah kewajibanmu memaksakan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah menunjuki siapa-siapa yang dikehendakinya. Apa saja nafkah yang baik yang kamu nafkahkan, maka pahalanya untuk kamu sendiri. Janganlah kamu nafkahkan, membelanjakan hartamu, melainkan karena mengharapkan keridhaan Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 272. Maksudnya, apabila kita bersedekah kepada siapapun, maka niatkanlah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Termasuk di dalamnya adalah bersedekah kepada orang kafir maupun orang Islam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa orang-orang Islam tidak suka berbuat baik kepada kerabatnya yang kafir, supaya dengan kemiskinannya mereka terpaksa memeluk Islam. Mengenai hal ini beliau radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, maka turunkan ayat ini. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha'u wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Mengenai hal ini juga diriwayatkan dalam beberapa hadis lain. Imam Ghazali radhiyallahu anhu menuliskan kisah seorang Majusi
penyembah api yang telah menjadi tamu Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepadanya, jika engkau memeluk Islam, maka aku akan menerimamu sebagai tamu. Mendengarkan hal itu, orang itu pun pulang. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, Ibrahim, engkau tidak memberi makan kepadanya walaupun satu malam saja, kecuali ia menukar agamanya. Padahal aku telah memberikannya makan selama 70 tahun walaupun dia kufur kepadaku. Apa salahnya jika engkau memberinya makan satu kali saja? Ibrahim segera keluar untuk mencari orang Majusi itu dan membawa ke rumahnya serta memberinya makan. Orang Majusi itu pun heran dan bertanya, apa yang telah terjadi sehingga engkau mencari saya? Maka Ibrahim alaihissalam menceritakan wahyu itu. Majusi itu berkata, beginilah perlakuannya terhadap saya, ajarilah saya mengenai Islam. Kemudian ia memeluk Islam saat itu juga. Dinyatakan dalam sebuah hadis, terdapat 3 perkara yang tidak boleh dibedakan apakah dia kafir atau Islam. Pertama, berbuat baik kepada ibu bapa, apakah dia kafir atau Islam. Kedua, janji harus ditepati, baik kepada orang kafir maupun orang Islam. Dan yang ketiga, amanah harus ditunaikan, apakah yang menyimpan amanah itu orang Islam ataupun orang kafir. Diriwayatkan dari Muhammad ibnul Hunafiyah radhiyallahu anhu, Qatadah radhiyallahu anhu dan Atta radhiyallahu anhu bahwa firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa, kecuali kalau engkau hendak berbuat baik kepada sahabat-sahabat karibmu. Quran surah Al-Ahzab ayat 6 adalah mengenai wasiat dari orang Islam untuk kerabat mereka dari golongan Yahudi dan Nasrani atau kaum lain yang bukan orang Islam.